Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, saya melihat antusiasme dari para penonton saya di dalam memiliki Tosan Aji pertamanya itu ternyata sangat besar ya. Jadi beberapa waktu kemarin itu saya mendapati bahwasanya banyak di antara penonton channel Bumi Mojopahit ini mereka atau beliau adalah seorang pemula. Meskipun di dalam usianya beliau sudah tidak muda lagi. Jadi banyak yang mengabarkan kepada saya, Mas, ini adalah pusaka yang pertama saya, atau Mas, saya baru beberapa minggu ataupun juga beberapa bulan menggeluti dunia Tosan Aji, dan ternyata memang bisa dikatakan itu menyenangkan gitu, seperti itu. Itulah kenapa kalau saya membuat video tentang keris murah tapi tidak murahan, ataupun juga keris atau pusaka bagus dengan mahar terjangkau, itu alhamdulillah ada juga yang banyak juga yang termahar gitu loh sobat. Nah di sini nanti saya ingin melanjutkan lagi, jadi bahwasanya saya akan merilis kembali 5 buah pusaka ini. Ada beberapa di antaranya ini adalah yang terbaru, dan juga ada pusaka yang bisa dikatakan ini adalah pusaka bagus sobat. Saya dulu mendapatkan pusaka ini dari teman saya, kalau sekarang beliaunya sudah almarhum. Jadi kalau nggak salah, kalau nggak orang Kediri ya orang Trenggalek waktu itu. Nah saya mendapatkan dari beliau, dan pusaka ini sempat menjadi pusaka pribadi saya atau menjadi koleksi pribadi, karena pusaka ini sudah sangat lama banget gitu, sudah lama banget saya koleksi. Nah salah satunya itu, nah ini nanti akan kita review bersama-sama nanti satu persatu. Nah ini sobat. Lalu saya juga ingin mengabarkan kepada Anda bahwasanya mungkin di antara sobat ini ada yang menganggap bahwasanya Mas Tony kalau untuk di pusaka-pusakanya yang bagus dijadikan sebagai koleksi pribadi, itu seperti itu ya. Gini sobat, saya semenjak membuat YouTube gitu, pusaka-pusaka pribadi saya itu banyak yang termahar, itu seperti itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya nanti pusaka yang koleksi pribadi itu tidak dimaharkan oleh Mas Tony, tidak seperti itu. Jadi tetap saya memaharkan pusaka yang koleksi pribadi pun juga saya makan. Kapan hari itu saya mendapatkan salah satu penonton saya gitu, Mas, saya kalau nggak pusaka pribadi sampean gitu, saya tidak ngeh gitu. Jadi saya pengennya adalah pusaka pribadinya sampean. Akhirnya terus pusaka pribadi saya itu banyak sekali yang keluar gitu. Nah dan kemarin itu pun juga ada lagi sobat, orang lain gitu. Saya itu gimana ya, dikejar waktu itu, Mas, ada nggak pusaka yang udah punya ini? Tak tunjukkan. Oh ada pak, ini. Mana ada lagi nggak? Terus tak tunjukkan lagi. Ini. Nah terus dia itu mengejar lagi. Ada nggak pusaka yang kira-kira Mas Tony itu tidak menunjukkannya gitu? Tinggal satu sobat. Nah tinggal satu ada, terus tak tunjukkan. Nah waktu itu pusakanya ada di kamar. Tak tunjukkan kepada dia, tak fotokan. Nah akhirnya terus dimahari, dan itu adalah pusaka bisa dikatakan adalah kesenangan saya atau juga koleksi pribadi lah. Tapi akhirnya terus dimahari, atau untuk saat ini masih di debut sama beliaunya. Nah itulah kenapa kalau untuk di saya pribadi sobat, meskipun itu adalah koleksi yang tadinya bisa dikatakan koleksi pribadi itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dimaharkan, atau tidak menutup kemungkinan juga akan saya maharkan. Terus seperti itu. Oke sobat, kita akan memulai dari pusaka ini. Kita akan mereview satu persatu. Mungkin akan saya tambah dengan satu lagi dengan koleksi batu sobat. Jadi 5 pusaka dan juga 1 batu. Nah, langsung saja akan saya balik untuk kameranya biar Anda bisa langsung melihat dari wujud kelima pusakanya seperti apa. Nanti juga biar panjenengan bisa melihat lebih detail gitu loh. Oh kalau seumpama ada yang suka gitu, wah saya suka yang ini, biar nanti melihatnya itu lebih detail gitu, seperti itu. Akan saya balik untuk kameranya sobat. Kita akan memulai bersama-sama untuk melihat dari 5 pusaka yang bagus dengan mahar terjangkau. Baik sobat VMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari ke-5 buah pusaka. Nah 5 buah pusaka ini yang saya tawarkan untuk di episode kita kali ini, pusaka bagus dengan mahar terjangkau. Nah ini kalau Anda melihat, coba kita akan melihatnya dulu dari koleksi batu ini sobat. Nah dari koleksi batu ini adalah batu berbentuk semar atau watu semar.
Lalu yang kedua ini, nah pusaka ini adalah pusaka yang saya katakan tadi bahwasanya sempat menjadi koleksi pribadi saya, dan ini adalah saya dapatkan dari seorang rekan. Untuk saat ini beliaunya sudah almarhum. Nah ini pusakanya bagus banget ini sobat. Lalu yang kedua atau yang ketiga, pusaka yang ketiga ini. Nah lalu yang ini pun juga lama banget ini saya ada koleksi untuk di pusakanya. Nah ini pun juga demikian, ini pun juga sudah lama, dan demikian pun juga yang pusaka ini sobat. Mungkin untuk untuk saat ini biarkan pusaka ini mencari tuan barunya. Kita akan melihat dulu dari pusaka yang mana dulu ya. Nah yang ini dulu ya sobat ya, yang ini coba kita akan melihatnya ini. Ini adalah pusaka yang bisa dikatakan cukup langka keberadaan sobat. Pusaka ini adalah pusaka yang sangat langka sekali, yaitu dapurnya adalah dapur campur bawur. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah ini sudah saya warangkan sobat. Nah mudah-mudahan ini diantara pusaka-pusaka ini ada yang Anda sukai, atau juga sobat semuanya mudah-mudahan ada yang berkenan dengan pusaka-pusaka yang saya tawarkan untuk di episode kita kali ini sobat. Nah coba Anda amati, ini adalah pusaka yang pertama yang kita review, yaitu dapurnya dapur campur bawur. Disebut campur bawur ini untuk di bagian sor-sorannya dia ini low. Nah dia low, lalu di bagian tengah dia ini lurus. Nah lalu di bagian ujungnya ini dia low kembali. Inilah kenapa dia disebutnya dapur campur bawur sobat. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka atau dapur pusaka yang sangat langka, bisa dikatakan langka ini sobat, karena dari mulai saya ini menggeluti dunia tosan aji, saya cuma mendapatkan satu saja ini, dapur campur bawur seperti ini sobat. Nah ini akan saya rilis. Nah ini adalah pusaka yang pertama. Coba kita lihat dulu nih di antara sobat, mungkin biar biar lebih jelas gitu. Ini dapurnya dapur campur bawur. Untuk di pamornya ini adalah pamor ngulit semongko sobat. Ini bilahnya masih tergolong masih bisa dikatakan tebal. Nah, ini pusakanya nggak tipis ini, jadi agak tebal ini untuk di bilah pusakanya sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama dengan dapur campur bawur dengan pamor ngulit semongko. Oke, lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Coba kita akan melihatnya. Nah ini adalah pusaka yang kedua, kalau nggak salah ini dapurnya adalah dapur putut atau pandito semedi. Nah ini sobat, ini di bagian gandeknya ini berukir seorang pandeta. Nah kalau Anda ini sobat mempunyai pusaka atau koleksi tosan aji yang dia ada karat tipisnya seperti ini jangan buru-buru untuk diwarangi. Jadi Anda lakukan dihapus pakai penghapus pensil. Nah seperti ini, dihapus pakai penghapus pensil lalu diminyaki. Nah seperti itu saja. Jadi jangan sering-sering untuk diwarangi. Nah ini pun juga nanti akan saya ini sobat, akan saya hapus dengan penghapus. Mungkin kita langsung praktekkan saja ya, biar biar teman-teman yang belum pernah tahu gitu, biar nanti tahu nih. Soalnya saya dulu juga mendapatkan pengalaman ini, awalnya gitu saya tidak percaya dengan teman saya, masa ada keris kok dikasih penghapus ya mbah. Ternyata memang benar, di antara teman-teman pecinta tosan aji itu, kalau menghilangkan karat tipis seperti ini, jadi jangan buru-buru diwarangi atau dijamasi, tapi bersihkan pakai penghapus. Nah seperti ini sobat. Nah dibersihkan pakai penghapus, lalu dikasih minyak. Nah seperti itu. Itu adalah perawatan yang cukup mudah dan sederhana, tapi terbukti efisien dalam menjaga bilah tosan aji kita sobat. Nah ini adalah pusaka yang kedua, yaitu dapurnya dapur pandito. Nah seperti ini. Lalu untuk di pamornya sendiri ini kalau nggak salah pamor ini sobat, kayak ngulit semongko juga ini. Nah ini adalah pusaka yang kedua. Lalu kita lanjut lagi untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah ini adalah pusaka
yang sudah cukup lama ada di saya. Jadi ini sudah sangat lama sekali. Ini saya dapatkan dulu dari teman saya Jogja. Nah, teman saya Jogja. Coba kita akan melihatnya ini sobat. Untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur carubuk. Ini ada keistimewaan dari bilahnya setelah saya warangkan. Nah, karena dulu saya mendapatkannya sudah warangan, tapi karena sudah bisa dikatakan sudah cukup lama ada di saya, akhirnya kemarin saya warangkan kembali. Untuk dibilahnya sobat, ini kalau Anda melihat, ini orang Jawa bilangnya itu belentong-belentong. Nah, belentong-belentong ini di sini ada hitam kehijauan, tapi di sini hitam kayak hitam legam. Jadi hitamnya itu sempurna. Tapi kalau di bagian pinggirnya ini, nah ini dia hitamnya itu agak kehijauan. Untuk dibilahnya ini ada gradasi 2 warna ya. Nah, ini. Di baliknya pun juga sama. Nah, di bagian sini dia hitam kehijauan, di bagian sini dia hitam saja. Nah, untuk di bagian tengah bilahnya ini odo-odonya sangat jelas sekali ini sobat, atau geger lembu ya. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain tentang dapurnya, Mas Tony itu bukan dapur carubuk tapi dapur gitu, silakan Anda tulis di kolom komentar. Karena menurut saya gitu, ini memang keris yang unik sobat. Ini kerisnya unik banget gitu loh. Kesannya dia gagah dan juga enak dipandang gitu loh. Jadi memang saya merasakannya bahwasanya dapur pusaka ini memang dia ada keunikan tersendiri. Di samping dari bilahnya ini ada gradasi 2 warna, yaitu hitam dan juga hitam kehijauan. Nah, seperti ini. Ini bagus loh ini pusakanya ini. Ini sudah sangat lama sekali nih saya dapatkan dari teman saya. Nah, ini adalah pusaka yang sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Ini apalagi ini dijadikan sebagai pusaka ini ya, perdana. Nah, sangat menyenangkan sekali kalau memiliki keris yang seperti ini. Nah, keren banget ini pusakanya ini sobat. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga dengan dapur carubuk. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pusaka selanjutnya sobat. Nah, pusaka selanjutnya ini kalau nggak salah untuk diwarangkannya ini bergaya Cirebonan. Nah, Cirebonan seperti ini. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini pun juga ada keunikan kalau kita melihat dari kerisnya ini sobat. Anda melihat dari pamornya, dia itu seolah-olah satu garis tapi dia terus berbelok-belok. Nah, dimulai dari sini dia ke atas, lalu dia turun lagi ke bawah. Nah, dari bawah dia naik lagi ke atas. Nah dari sini dia turun lagi. Nah, turun lalu dia naik kembali. Nah, seperti ini. Begitupun juga dengan baliknya sobat. Nah, kayak gini nih. Nah, seperti ini, lalu dia turun, lalu dia naik lagi. Nah, lalu dia turun kembali, lalu dia naik lagi. Nah, ini adalah pusaka yang unik. Menurut saya memang unik. Saya mempunyai pamor yang seperti ini sobat. Ada 2 kalau nggak salah. Kalau ini adalah dapurnya dapur tilam upih. Kalau yang satunya lagi kalau nggak salah tilam upih juga. Nah, ini mungkin kakak beradik ya. Untuk yang satunya itu agak panjang. Nah, agak panjang. Kalau yang ini kan dia agak pendek. Nggak tahu ini kira-kira berapa ini untuk dipanjangnya ini sobat. Tapi kalau nggak salah ini masuk di keris, mungkin keris normal ini sekitar 30-an mungkin ya. Dia punya pamor yang unik banget ini sobat. Nah, ini mungkin di antara sobat ini ada yang suka yang unik-unik gitu. Wah, saya suka yang unik-unik. Nah, ini sangat saya rekomendasikan sekali. Kalau bisa dikatakan pamor yang seperti ini bisa dikatakan cukup langka juga sobat kalau kita mencarinya, karena bentuk dari pamornya ini dia seperti satu alur tapi dia kayak memutar-mutar di bilahnya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah pusaka yang keempat sobat. Nah, pusaka yang keempat. Lalu yang terakhir pusakanya, nah ini pusaka yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji yang beliau sudah tiada. Nah, ini
Saya mendapatkan dari beliau cuma satu, dan ini pusaka ini sudah sangat lama sekali ini ada di saya. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini kalau untuk saya pribadi kayaknya masuk di pusaka patrem, sobat. Untuk yang ini. Ini untuk di pusakanya masuknya di patrem, dan untuk di bilahnya dia masih tebal. Jadi di bagian tengahnya ini dia agak menggembung untuk di pusaka ini, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya ini adalah dapur brojol. Nah, dapur brojol. Untuk di pamornya sendiri kalau Anda melihat, sobat, ini bulat-bulat di bagian tengah. Nah, seperti ini. Dia adalah pamornya pamor wiji timun. Tapi kalau kita melihat di pinggirannya ini semacam kayak pamor untu walang, sobat. Nah, ini kayak untu walang. Nah, di bagian baliknya pun juga sama. Nah, seperti ini. Bulat-bulatan seperti ini. Ini adalah pamornya pamor wiji timun, dan di bagian pinggirnya ini adalah kayak pamor untu walang. Nah, ini adalah pusaka yang unik dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai koleksi perdana ini. Jika di antara sobat ini ada yang wah ini masih perdana, nah ini sangat rekomendasi sekali. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau untuk yang pusakanya sudah banyak gitu, silakan kalau memang berminat ya monggo. Oke, ini adalah pusaka yang kelima, sobat. Keren banget ini untuk di pusakanya. Kecil tapi cekli. Nah, kecil tapi cekli. Nah, seperti ini. Ini bagus loh ini ya. Oke, ini adalah pusaka yang kelima. Lalu yang terakhir. Nah, ini sobat. Ini juga unik ini. Ini pusaka yang unik ini. Ini bukan pusaka sih kalau untuk saya ya. Cuma benda antik gitu loh. Batu antik. Nah, seperti itu. Tapi bisa dikatakan ini juga keberadaannya bisa dikatakan langka lah kalau untuk yang ini. Ini semar kuncung ini, sobat. Ini ada kuncungnya ini. Dan ini terbuat dari batu ini. Nah, ini mungkin di antara sobat semuanya ini ada yang suka dengan koleksi-koleksi batu antik. Nah, ini sangat saya rekomendasikan sekali untuk memilikinya ini. Nah, seperti ini. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan baru, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Saya ingin mengingatkan, jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka yang saya tawarkan ini, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya, sobat. Jadi jangan cuma di komentar, karena saya juga menemukan beberapa di antaranya di komentar, Mas, untuk di mahar yang ini berapa gitu. Nah, untuk pertanyaan yang seperti itu, menanyakan mahar ataupun juga yang lainnya, silakan Anda langsung menghubungi di nomor WA saya, sobat. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.